pertanyaan dari penonton YouTube. Ini yang harus dijawab karena pertanyaannya penting begini Pak Haji. Kang Ade bertanya, mau ngikutin privat gimana caranya Pak Haji? Pertanyaannya dari Kang Ade, mau ngikutin privat gimana caranya Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kang Ade yang ingin privat ke Pak Haji, silahkan hubungi hotline kita di 0812-898-234. Ulang lagi. Untuk Kang Ade yang ingin privat ke Pak Haji, bisa hubungan dan tanyakan kepada hotline kita di nomor 0812-898-234. Atau bisa langsung datang ke kandang dan bisa temui Bapak informasi tentang privat ke Pak Haji Dwi, baik yang 2 juta maupun yang 10 juta sedekahnya. Mungkin pengen diterangin kalau sedekah 10 juta privatnya kayak gimana, kalau 2 juta kayak gimana? Oke, untuk sahabatnya bernama Bang Ade itu, Kang Ade itu, untuk yang 10 juta biasanya Pak Haji sekarang ini tidak nge-live-kan atau melive-kan di handphone di YouTube maupun di TikTok maupun snack video dan lainnya, tapi benar-benar private, hanya 2 mata antara Bapak dan Pak Haji, dan tidak ada saya harus ngisi dulu ke belakang sana ngeplok. Jadi itu untuk Bapak, nanti Bapak juga di sini bisa menanyakan kepada Pak Haji apa aja yang Pak Ade inginkan, dan apa kalau bisa Bapak catat biar Bapak nggak lupa. Biasanya kalau ketemu Pak Haji biasa langsung grogi. Jadi Bapak untuk prepare-nya, catat pertanyaan apa aja, dan juga nanti Bapak akan memperoleh uang bibit dari Pak Haji, ada yang 100.000, 75.000 dan juga 50.000 serta centongnya. Dan untuk yang 2 juta kayak gimana? Ya, untuk yang 2 juta itu biasanya rombongan. Rombongan itu Bapak dan Ibu bisa privat sama Pak Haji, tapi nggak seperti yang 10 juta, lebih private, lebih pribadi. Kalau rombongan itu berarti yang 2 juta itu pada rame-rame. Ada misalnya ada 10 laki-laki, ada 15, ada 10 perempuan, itu biasanya kita digelar di bawah, ditanyakan satu persatu kasusnya, permasalahannya, baru nanti Pak Haji terangin satu-satu. Semua juga dapat mikrofon untuk bertanya. Setelah Pak Haji terangin, nanti Bapak dan Ibunya bisa juga bertanya baik ke Pak Haji, ke saya maupun ke Pak Ustadz Bondas. Itu namanya Ustadz Bondas. Ustadz Bondas. Ustadz Bondas. Ada pertanyaan yang belum pernah muncul Pak Haji. Iya, Bondas. Dengerin, Ustadz Bondas. Ini pertanyaan yang belum pernah dipikirkan selama ini. Ya. Dari Heru Bandono, Pak Haji tanya, kalau pakai celana dalam, belum baca sudah guyu saya. Kalau pakai celana dalam, terus mimpi basah, apakah manjur bisa dipakai? Karena belum ada 9 hari, baru 2 hari mimpi basah Pak Haji. Apakah bisa dilanjut pakai celana dalamnya sampai 9 hari? Jangan langsung habis mimpi basah, celana dalamnya dijual ke RDAY, dibayar 10 miliar. Alhamdulillah. Yang penting ada pulau-pulaunya. Saya perlunya pulau-pulaunya, Pulau Seribu, Pulau Genteng besar, Pulau Genteng kecil. Berarti harus itu. Mana mic-nya mana? Berarti Mas Heru berarti harus cek DNA-nya. Ya. Apa bahwa betul itu punya Pak Heru atau bukan? Jadi biar benar-benar kita itu nggak jong ya. Ya. Jadi kalau dia mimpi basah pakai celana dalamnya langsung dipaketin ke RDAY, kirim nomor rekening, langsung kita transfer tunai 10 miliar. Wow. Ini pertanyaan yang dibacakan sama Ustadz Bondas. Ustadz Pak Bondas. Ya, ini Pak Bondas bisa, tapi jangan lupa mandi ya. Mandi besar, mandi junub. Enggak.
Jadi bapak ibu, kalau kita lagi live begini, bapak dan ibu boleh nanya. Nanti kita kasih hadiah satu pertanyaan 100 juta ya. Ya tapi yang pertanyaannya berbobot. Kalau pertanyaan nggak berbobot, nggak dapat hadiah. Yuk ibu, apalagi tadi sampai mana tadi? Apa di rumah? Apa? Di rumah. Di rumah? Ya, kayak Di rumah kenapa? Maksudnya kayak suami, anak, gitu, pada ribut lah, berantem. Hah? Beranteman dulu gitu Pak. Nah, Ibu berantem sama suami? enggak, maksudnya anak-anak gitu loh. Pokoknya satu rumah itu pada berantem marah-marahan gitu aja lah gitu. Penyebabnya nggak tahu. Emosi lah ya, ada sebab-sebabnya ada juga sih. Maunya ibu supaya nggak emosi. Nggak emosi, nggak Kristen. Itu RC bukannya Mariam. Ajarin bu. Pak, kayak udah saya itu ya. Iya, selama 99 hari. Itu celana dalam. Oh, celana dalamnya diapain? Celana dalam, terus dibuat dia mandi, suami, buat anak, satu bak itu kan. Saya ini pokoknya ucapan saya tuh akur. Hasilnya gimana? Hasil akur. Adem? Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Sama ini saya puterin, saya masukkan air minum. Alat kelamin ibu diputar. Iya. Berarti ada rolinya dong di alat kelamin ibu. 9 kali, kata Pak Haji begitu. Iya betul. Bapak Ibu. Karena saya lihat alat kelamin ibu ada rolinya. Nah, terus sambil masukin tangan kiri, kata Bapak kan, ya, masukin. Ini minum satu bulan juga. Alhamdulillah. Sekarang ya istilahnya enggak. Ya, sekarang alhamdulillah Pak. Alhamdulillah bisa aman, bisa adem tanpa. Coba ulangi lagi pakai mic. Gimana ibu merasakan anak nggak akur sama orang-orang di rumah gimana? Iya, anak, bapak, ya. Orang tua nggak akur sama anak, ibu merasakan gimana? Coba deketin mic-nya. Ini sekarang, kata bapak kan tangan kiri. 9 kali puter gitu kan. Udah itu celupin ke air, di teko itu diisi air. Supin teko sambil ngucap, kata Pak Haji kan. Saya ngucap Pak, ngucapnya istilahnya akur. Jangan ada perseteruan di rumah ini, akur. Saling menghargai, saling menghormati, saling sayang menyayangi. Pokoknya semua saya ucap. Alhamdulillah. Tadinya mah saya nangis. Nangis saja saya. Ya, karena ribut terus saya kayak. Alhamdulillah suami juga udah adem ayem. Nggak istilahnya mau, dia kan stroke Pak ya. Mungkin kebawa stroke itu dia gimana mau berobat, nggak punya uang ya. Istilahnya kan dia udah berobat jarang-jarang kan. Gitu. Ya, saya itu pakai itu Pak. Dan sekarang ada ayam nurut manut. Anak-anak kan Gimana? Nurut manut. Katut. Akur. Anak-anak ke saya. Terus? Nurut, sekarang mah udah nurut. Iya. Amin. Sekarang udah nurut? Nurut Pak, nurut. Alhamdulillah. Berkat alhamdulillah. Bu, juga, Pak. kenapa ibu sekarang nggak bikin kegiatan baru? Jual air cebokan alat kelamin ibu. Saya pesan 1000 botol buat besok tamu-tamu RD yang ke Hotel Mega. Dia ketawa. 1000 galon Pakai mic. ke RD. Dia ketawa lepas. Iyalah. Aduh. Berarti ibu kalau misalnya Pak Haji pesen 1000 galon itu berarti ibu bukannya di apa lemas tapi ibu langsung ngerendam ya bu ya. Kayak drum. Pakai drum ya. Biar akur semuanya. Ya. Terus ibu biar kedengeran juga bilangnya akur. Gitu. Akur, abis ngerendam bu, abis ngobrol gitu bu. Akur. Hah? Jadi Mbah ibu Dukun, akur. Disembur biar akur. ada Mbak Dukun Ya. sedang mengobati pasiennya. Tunggu. Pakai topinya dulu Mbak Dukun. Ibu kalau nonton YouTube saya suka ketawa-ketawa nggak? Ketawa. Hah? Ketawa. Oh ketawa. Ngakak juga Pak. Ngakak. Ngakak iya, ketawa juga. Allahu Akbar. Ayo Mbah Dukun acting mulai. Tapi baru Pak Haji. Ya. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya anaknya nggak pada akur. Dengan senda gurau Pak Dukun baca mantra.
Tiba-tiba Mbak Dukun lalu nyembur pasiennya. Aktor. Alhamdulillah. Tuh udah disembur sama Mbak Dukun ya. Kalau saya kan sabdain. Kalau Mbak Dukun nyembur. Ya. Pertanyaan lagi Pak Haji. Boleh. Ya. Iklan dulu. Iklan dulu. Yang pertama dari Cung Cung. Anak saya speed delay, jadi lambat. Bagaimana caranya supaya cepat bicara Pak Haji? Yang kedua dari Roslinda Miutia dari Aceh. Hajat saya banyak yang terkabul, padahal saya belum ketemu Pak Haji. Saya mau ketemu Pak Haji supaya bisa ijab lebih banyak yang terkabul lagi. Oh ya, yang ucap syukur saja ini berarti. Yang mau anaknya speed delay, bisa bicara lebih cepat Pak Haji. Nama Cuncun. Yo ajarin. Assalamualaikum untuk Cuncun dimanapun itu berada. Biasanya Pak Haji menyarankan untuk yang speed delay itu, maaf ya, terlambat untuk bicara misalnya 2-3 tahun tapi belum bisa bicara. Jadi Pak Haji menyarankan untuk misalnya cincin ini diikat pakai benang pada jam azan zuhur itu dikerok ke lidahnya. Cincinnya cincin emas ya. Jadi diusahakan siap hari selama berapa hari Pak Haji? Hah? Supaya bisa bicara dengan 99 hari. 99 hari dikerok pakai cincin emas atau enggak pakai lidahnya itu dikerok pakai gelang emas. Tapi supaya enggak ketelen, cincinnya itu diikat dulu supaya pakai benang. Supaya enggak kalau misal ketelen jadi ditarik langsung. Ucapannya seperti biasa dengan mengharap Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan wasilah anak yatim piatu baik pimpinan dari Bapak Haji Suyanto Bisondo, anak saya yang bernama bin atau binti siapa segera bisa bicara di hari ini, detik ini, di bulan ini, di tahun ini, ya, berbicaranya lancar kayak gitu. Oke, Junjun, terima kasih banyak. Kasih cebokan biar anaknya pintar. Oh ya, untuk kalau misalnya maaf kadang-kadang slow respon ya, kalau anaknya kurang smart itu biasanya di kalau istri saya atau di rumah itu biasanya pakai air cebokan juga sama diremas-remas simpan kali dan ketika bapak atau ibu setelah bangun tidur sebelum pipis. Jadi cebokan air cebokannya itu digunakan untuk bikin susu, bikin teh manis, bikin bubur kacang hijau, untuk nyayur bayam atau bikin kue-kue, silakan aja dicoba dan juga itu aman juga untuk ibu bapak yang mau makan atau minum airnya. Jadi bukan berarti wah nggak boleh minum orang lain, tapi bisa diminum sama saudaranya sesi rumah kayak gitu. Atau supaya disebut pinter itu disuruh tangannya langsung di kepalanya. Pasti anak saya tambah pinter, rajin, beasiswa dan bisa bicara dengan lancar pakai mulut. Pokoknya ibu atau bapak Cuncun senantiasa menggunakan ilmu kearifan lokal itu dengan hal-hal yang positif dan yang sesuai dengan maksud dan kriteria yang ibu inginkan. Ibu harus yakin, jangan bener nggak ya misalnya dikerok kok nggak bisa bicara, tapi ibu harus yakin juga karena ini sendiri di daerah Bogor saya sendiri untuk mengerok lidah anak yang belum bisa bicara itu juga biasa dilakukan untuk sama sanak saudara saya di Bogor. Jadi alhamdulillah bisa bicara dengan dikerok biasanya hari Jumat. Tapi kalau Pak Haji itu untuk biasanya Pak Haji bilang setiap hari pas azan zuhur gitu. Oke, semangat ya. Yo, ibu apa lagi? Ini Pak, anak saya kan ngambil rumah tuh. Apa? Ngambil rumah. Ya. PN. Rumahan. Jadi udah 5 bulan ini nggak bayar. Anak ibu yang mau bayar anak ibu apa yang mau bayar ibu? Anak. Itu colek alat kelamin taruh di mulut, anak saya pasti bisa lunasin cicilan, anak saya pasti bisa lunasin cicilan setiap hari
99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nggak sampai 99 hari itu rumah sudah jadi lunas. Udah lagi? Sama ini juga kakaknya itu pengen punya. Deketin mic-nya, ah? Kakaknya, ini kan 2 nih anak. Kakaknya kenapa? Yang satu kan udah ngambil rumah, yang satu belum. Jadi dia pengen ngambil rumah gitu. Yang mau bayar anak ibu apa ibu? Anak-anak, ya anak. Ya ibu suruh bilang, lo bisa gak begini? Kalau nggak bisa ya ibu yang ngerjain dong. Dia suruh nyolek alat kelamin ibu seperti ibu yang pernah praktekin. Mau gak dia? Nggak mau. Ya ibu yang ngerjain. Kalau dia mau namanya suhuk mandiri kayak putrinya. Ya betul? Ada lagi? Yang satu pengen ngambil rumah, yang satu udah gitu. Yang mau ngambil rumah suruh suwuk alat kelaminnya taruh di mulut lo. Ngomong. Mau ambil pasti punya rumah. Yang udah ngambil rumah nggak bisa bayar cicilan. Suwuk alat kelaminnya taruh di mulut lo. Tapi kalau yang dua-duanya nggak percaya, ibu aja yang sendiri praktekin bu. Ya, Ngapain dia? Emang saya yang praktekin. Ya udah tinggal praktekin, Kan manjur. anak-anak, Pak, ya. Apa? Ya namanya anak-anak, kadang-kadang kan gimana yang nggak percaya. Lah ini kan anaknya masih anak-anak. Masih anak-anak. Oh. Ini anaknya masih anak-anak, tapi udah suwuk mandiri. Hasilnya jempol 2. Kalau dia nggak percaya, ibu yang nekel. Tapi kalau dia percaya, dia suruh suwuk mandiri. Manjur gak? Jempol 2. Terus apa lagi? Udah liga. Enggak, bapaknya itu loh sakit itu loh. Mau mati apa umur panjang? Umur panjang. Gampang, ibu suwuk taruh di mukanya dia. Umur panjang. Kalau dia mau umur panjang. Biar sembuh penyakitnya. Hah? Biar sembuh penyakitnya. Oh ibu cebok alat kelamin ibu, minumin ke dia. Oh. Cebok alat kelamin ibu, minumin ke dia. Ajarin bos. Jadi itu tadi ibu yang ucapannya sudah ada tadi itu. Lembaran yang ucapan cebokan tadi kayak ibunya tadi pakai tadi bangun tidur sebelum pipis, ibu pakai air galon, air yang siap minum, air bersih, ucapkan seperti itu catatan yang tadi itu, tempelkan tangan kiri ibu ke kelamin ibu, ucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, 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 atas ridho Allah dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat yang ada di dalam tubuh anak suami saya, ya suami dulu aja ya, jadi yang diutamakan ke suami, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang mengganggu penyakit yang ada di dalam tubuh suami saya, nama bin, tahu ya binnya, baik yang karena pernah dia cari sendiri ataupun karena semuanya datang sendiri ataupun karena itu kiriman orang lain, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Dikopok 9 kali, ucapkan seperti ini, lakukan seperti ini 9 kali. Minumkan ke suami, syukur-syukur bener-bener minum tanpa diproses apapun, ini bisa masuk minum langsung, sisain sedikit, oleskan ke wajahnya, wajah-wajah sini kayak gitu, oleskan ke tempat yang sakit, dioles-oles air itu. Sehari bisa 2 kali, 3 kali untuk ini, yang lainnya untuk minum, untuk masak nasi, kalau dia minum kopi, bikin kopi, teh atau susu, atau masak sayur. Setiap hari bikin selama 9 hari, dicek perkembangannya. Kalau dia terasa lebih baik lagi, ini ndak usah nunggu gatal, pokoknya terus
terus saja. Ini tidak sekedar mengeluarkan tapi untuk mengobati. Gitu Ibu. Bisa? Bisa. Oke, ada lagi? Sebelum saya tutup. Ibu ada lagi nggak? Sudah? Ada lagi. Ayo. Ini anak saya tuh yang nomor 3 pengen punya anak lagi, udah lama. Gampang Bu, ada lakinya gak? Ada Ya udah pasti bunting. enggak bunting-bunting. Kalau ada lakinya pasti bunting. Yang nggak bunting kan kalau nggak ada lakinya. Enggak bikin dia Pak kali. Hah? Enggak bikin kali. Iya tuh. Tanya pakarnya. Yang bikin. Pengen punya Dukun, baru kasih. satu. Mbak Dukun, sembur biar bunting. Ibunya apa anaknya? Anaknya. Oh iya, Mbak Dukun. Mana topi belangkon, topinya itu? Ya ya, nih dengerin. Mbak Dukun mau nyembur biar bunting. Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya belum punya anak. Udah punya anak, mau punya anak satu lagi. Oh iya. Pengen punya anak satu lagi. Dengan terbata-bata Pak Dukun baca mantra, tiba-tiba si pasiennya disembur punya anak. Bunting. Bunting. Amin. Hamil, bunting. Hamil. Jadi nggak bertelur. Enggak Pak Haji, hamil. Oke. Ya, oke. Ya, jadi buat Bapak dan Ibu nanti tanggal 13 dan 14 September 2025 RDAY akan memuliakan 500 anak yatim di Hotel Mega Cipayung Puncak. Anak yatim berangkat dari RDAY setengah 5 habis sholat subuh sampai di Hotel Mega Cipayung jam 6. Jam 6 langsung bikin acara. Besok kita ada tamu spesial namanya Mbak Luki, pasien 2011. Yang alhamdulillah Mbak Luki udah cair 200 miliar. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, besok dia mau testimoni, mau ngajarin ke teman-teman gimana caranya bisa cair 200 miliar. Namanya Mbak Luki. Suaminya namanya Mas Thompson. Luki Thompson. Okay. Luki Thompson. Jadi namanya Mbak Luki. Nah, waktu dia datang 2011, dia naik motor Honda Beat. Motornya dia datang kemari, 75 Yamaha 75. Yamaha 75. Mbak Luki katanya. Kata siapa? Kata Mbak Luki. Oh. Jadi dia naik Yamaha 75. Nah, Sedekah 10.000. sedekahnya 10.000 waktu itu. Nggak dianggap sama Haji Dwi. Nah, sekarang Mbak Luki kaya raya tajir, luar biasa. Suaminya namanya Mas Thompson, anggota Brimob, luar biasa. CPM ya, CPM. Nah, dia maksain motornya di RDA disedekain, sama mobilnya yang merah, yang mobil merah disedekain. Ya, sekarang dia udah pakai mobil Pajero terbaru. Wow. Dan Velfire terbaru. Wow. Dan penghasilannya nggak mati 10 miliar. Nah, besok dia mau datang Pak Haji, acaranya. Pak Haji gimana caranya punya mobil Pak Haji? Ibu harus naik mobil-mobilan dulu. Ya Pak I, kita terakhir ketemu sama Mbak Luki itu sama Pak Thompson itu di Hotel Safira ya. Ya, Magelang. Di Magelang. Dia tuh pasien lama 2011. Betul. Haji Marco terakhir ketemu sebelum Covid Iya betul. di Hotel Safira Magelang. Betul. Nah, tadi dia barusan japri saya, Pak Haji, saya mau sedekah 100 juta. Buat apa Mbak? Buat nyenengin anak yatim. Mbak, besok bisa gak jadi pembicara motivator di Hotel Mega Cipayung? Bisa, mau saya semangatin. Kali saya juga hajatnya terkabul, ilmunya RDAY. Iya. Dan saya nggak neko-neko, meraktekin ilmu RDAY aja, ilmu kearifan lokal. Yang saya praktekin ilmu kearifan lokal. Nah, alhamdulillah dia bisa penghasilannya sebulan 10 miliar. Sekarang dia naik Velfire. Amin. Nah, mau saya buat teman-teman yang memang kayak Mbak Luki
sedekah subuhnya 10.000 tuh nggak dianggap sama Pak Haji Dwi. Lo masih inget aja? Iya. Nggak dianggap sama saya. Nah akhirnya motornya disedekain ke RDAY, mobilnya disedekain ke RDAY. Sekarang dia pakai Pajero terbaru sama Velfire terbaru. Ya Pak Haji ingat dulu waktu itu ijabnya pengen gajinya 10 juta ya. 10 per juta, bulan. iya. Tapi malah dapetnya 10 miliar. Ya amin alhamdulillah. Gitu. Dia nggak neko-neko, nggak meraktekin ilmu. Dia nggak pernah ikut pencerahan. Ya. Nggak usah ikut pencerahan. Tinggal meraktekin ilmu kearifan lokal aja. Dia nggak pernah ikut pencerahan sana, pencerahan sini. Iya. Motivator sana, motivator sini nggak, kata dia. Karena motivatornya kadang bohongin. Bohongin. Duitnya siapa? Bilangnya duitnya dia, padahal bukan duitnya dia. Nah, besok Mbak Luki mau ngajarin cara bisa penghasilan sebulan 10 miliar. Kalau Mbak Luki dia datangnya dari jam 6. Tanggal 13 dari jam 6 pagi. Dia mau ikut acara anak yatim. Saya bilang, Mbak, kalau tamu saya ngobrol di kantin boleh gak Mbak berdua Mbak? Boleh lah, boleh. Tapi dia suruh sedekah dulu. Ngapain ngobrol kalau nggak sedekah? Iya. Nah, jadi yang sedekah 10 juta dapat penginapan gratis di Hotel Mega Cipayung. Nanti kita ngobrol sama Mbak Luki di lobi, di restorannya, di depan kolam renang. Sambil kita lihat anak yatim main, kita ngobrol sama Mbak Luki. Kalau Mbak Luki bisa 10 miliar, kita harus bisa. Kalau Mbak Luki bisa cair 200 miliar, kita harus bisa. Ngobrol aja, nggak usah ikut seminar, nggak usah, ngobrol aja. Ngapain ikut seminar? Ngobrol, kalau ngobrol kan lebih dekat. Betul. Nah gitu, kita ngobrol. Tanggal berapa itu? Hah? Tanggal berapa, Pak? Tanggal 13 September. Hari Sabtu ya? hari Sabtu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Nah, dari jam 6 sore sampai jam 12 malam kita api unggun. Kebetulan saya kurang kayu bakar 2 potong. Kayaknya ibu cocok jadi kayu bakar. Ya. Minta itunya, centongnya berapa? Oh, centong pasti dikasih nanti. Nah, nanti ya. Jadi nanti di Hotel Mega Cipayung yang datang dapat oleh-oleh bukan centong sama uang bibit, udah nggak berlaku, kurang manjur. Yang manjur adalah celana dalamnya orang Purbalingga yang di depannya ada gambar kembang matahari warna merah delima. Nanti dikasih semua celana dalamnya. Dan karena orang Purbalingga gemuk banget, jadi bapak dan ibu dapat ukuran 5L dan wajib lo mesti pakai lo 5L, jadi makanya di leher. Iya Pak Haji, kemarin pas itu sakit ya. Ya, Sakit ini, sakit tenggorokan, enggak kepala ini sakit. kepala pusing. Terus obatnya apa? Gantung sana itu celana dalam. Cadal kan ditaruh di leher kan? Oh, iya. Manjur gak? Manjur, Pak. Iya, orang kadang Pak, di sini. Pak Haji. Iya. Pak, itu, nah. 2 hari 2 malam. Jadi kan emang pakai jilbab ya, dimasukin aja ke. Iya, nggak kelihatan kan? Enggak pakai jilbab kan, enggak kelihatan. Iya. Ngikutin Pak Haji dulu nih. Betul, pakai dulu paling lama 2 hari, 3 hari paling lama. Iya. Kalau sampai nggak manjur, itu dalam bisa buat bunuh diri, buat gantung. 2 hari itu Pak. Sembuh. Tapi Hah? ya itu tadi baca alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah gitu. Sembuh, pasti sembuh. Alhamdulillah, pasti sembuh. Kalau alhamdulillah itu enggak lepas saya itu. Iya. Alhamdulillah gitu. Apa aja yang pokoknya yang saya inginin gitu. Iya. Alhamdulillah gitu. Nah, pinjam duit aja Pak. Iya. Alhamdulillah. Jalan mau ke tempat yang saya pinjemin duit. Iya. Alhamdulillah. Bu, kalau Mbak Luki aja bisa penghasilannya 10 miliar sebulan, ibu juga harus bisa 10 miliar sebulan. Iya. Kalau Mbak Luki aja naik Velfire, suaminya pakai Velfire, anak-anaknya pakai Pajero terbaru, Nick terbaru, anak-anaknya kan anak-anaknya masih kecil-kecil udah pakai Pajero. Kalau Mbak Luki sama suaminya naik Velfire. Waktu dia datang masih pakai motor, Iya. butut.
Mobilnya disedekain tuh, ada di yang warnanya merah mobilnya. Nah ibu paksain. Manjur luar biasa. Nah Mbak Luki besok mau ngasih testimoni dan motivasi buat bapak dan ibu. Harus bisa, kalau dia bisa ibu dan bapak bisa. Nah isi acaranya hari Minggu tanggal 14 September jam 7 pagi. Di mana itu Pak? Di Hotel Mega Cipayung. Sama di situ juga. Ya jam 7 pagi sampai jam 9. Jam 9, dari jam 7 pagi sampai jam 9 gitu. Kalau Mbak Lukinya nginep, dia datangnya nginep Pak Haji, saya mau nginep aja Pak Haji, karena saya mau main sama anak yatim. Kalau anak yatim datangnya jam berapa di Hotel Mega Cipayung? Jam 6 Mbak, dari sini setengah 5. Berarti bisa ke sini dulu dong Pak? Ibu kalau ibu langsung ke Hotel Mega aja, ngapain ke sini? Nggak usah kemari, kan dari sini anak yatim. Ibu langsung ke Hotel Mega, ntar di sini nggak ada mobilnya takutnya, karena kan anak yatimnya banyak besok. Oh iya. Karena Mbak Luki udah bilang tadi sama anak-anak yatim diumumin, yang ikut dapat hadiah uang tunai dari Mbak Luki, pasti yang datang banyak banget. Nah kalau ibu di sini nanti nggak ke bawah kan, ini langsung aja ke Hotel Mega. Kebetulan Haji Marco udah pernah ketemu, saya udah pernah ketemu. Pasien saya 2011, Haji Marco waktu itu ketemu sebelum COVID, 2017 di Hotel Safira Mega, Hotel Safira Magelang. Enak Bu orangnya Bu, gerapiakan orangnya. Enak orangnya, tapi penghasilannya 10 miliar. Cair 200 miliar. Pengen dong Pak? Iya, ibu harus paksain. Paksain ya. Kalau yang datangnya hari Sabtu, bisa ngobrol di ruangan tamu, yang sedekah pastinya ya. Kalau yang gratisan hari Minggu. Oh yang gratis hari Minggu. Hari Minggu, ibu datang hari Minggu gratisan. Karena kalau yang datangnya hari Sabtu kan ibu mesti nginep. Iya, karena kan semuanya pada nginep kan. Kan api unggun. Iya. Kita ada api unggun, malam Minggu kita ada api unggun dari abis maghrib. Dari abis maghrib sampai jam 00 kita ada api unggun. Tapi kalau ibu mau jadi kayu bakar, ibu udah kita siapin kamarnya, gitu. Nanti di sana kita kremasi, pakai bukan kayu bakar. Kalau di Cipayung, Mega Bendung apa makanan yang terkenal di sana? Kita bakar pakai apa tuh yang makanan yang dibakar enak tuh? Gemblong, kaget dia. Dia nyebut gemblong dia kaget. Centong Pak, centong itu kalau badan saya sakit ya Pak ya, di sini. Ya, sembuh. Centong manjur kok Bu. Iya, itu dari si RG waktu testimoni waktu Di atas. Oh iya. Sampai dikasih uang bibit tuh Ya. nomor 1. Ya, pokoknya ibu paksain. Bisa datang dengerin testimoni dan pencerahannya dari Mbak Luki, Mas Thompson. Kalau dia bisa cair 200 miliar, ibu harus juga bisa cair 200 miliar. Kalau dia bisa penghasilannya sebulan 10 miliar, ibu juga harus penghasilannya 10 miliar. Amin. Acaranya hari Minggu, Minggu ya harus. tanggal 14 jam 7 pagi sampai jam 9. Oh, berarti nginep dong sana Pak. Nggak usah. Kan jam 7 pagi, ibu rumahnya di mana? Tenjo. Ya. Ibu tinggal berangkat dari Tenjo jam 3 pagi. Naik kereta Pak. Jangan naik truk semen. Truk semen siapa Pak yang dibawa? Semen. Kereta ya Pak ya. Oh iya. Aduh. Enggak lah, ibu tinggal nginep di RDAI aja. Nginep nanti di RDAI. Nanti ibu dari RDAI tinggal patungan naik Grab. Grab ya. Dari RDAI ke Hotel Mega Cipayung, Grabnya cuma 100.000. 100.000 Ya, naik Avanza muat 10 orang, berarti satu orang 10.000. 10.000. Ya. Avanza muatnya berapa sih? 11. Nah, ibu berarti gratis. Ibu gratis.
Ibu gratis. No, yang ngomong Om Regi. 11. Jadi yang lain 10 bayar 10.000, Ibu gratis. Gratis ya? Ya. Iya, depan 3, tengah 4, belakang 4. Jadi Ibu nginep di RDAY, karena dari RDAY berangkatnya bareng anak yatim. Anak yatim berangkat habis sholat subuh, Ibu juga. Kan nanti banyak di sini kan yang bareng-bareng kan. Nah, kita kolektif aja berapa orang. Oh, ada 200 tamu yang pada mau ke sana, mau berangkat. Udah 20 unit Avanza jejer gitu. Boleh gak Pak Haji? Boleh lah, masa gak boleh. Berangkat nanti ke sana, Ibu seneng-seneng. Pak Haji, aku mau yang gratisan hari Sabtu. Boleh, yang penting Ibu wajib jadi badut, karena kita kurang badut. Badut. Hah? Jadi badut. Karena anak yatim kan kemarin Pak Haji, ada gak yang mau jadi badut? Ada nih yang dari itu Tenjo, kayaknya Ibu deh. Tadi kayu bakar, sekarang jadi badut ya. Jadi badut ya. Pokoknya paksain. Harus denger langsung dari Mbak Luki langsung sebagai apa namanya dia? Pengalaman apa namanya? Ya testimoni langsung. Waktu dia datang ke RDAY naik motornya butut. Ini kan saksinya. Motor butut. Sekarang udah naik Velfire, suaminya naik Velfire, anak-anaknya naik Pajero semua. Kalau dia bisa, kita harus bisa. Iya, kan mobilnya pada disedekain ke sini tuh yang warna merah, itu kan punya dia. Bisa Bu, paksain. Pak Haji, saya kalau dari Tenjo, ya Ibu berangkat dulu ke sini nginep dulu, ya kan. Paginya Ibu berangkat naik Grab. Boleh Pak Haji, boleh. Makan, nanti disuapin. Kita disiapin bubur khusus buat tamu-tamu. Yang irit-irit aja namanya gratis ya. Bubur ayam ya. Bubur kerupuk. Di Hotel Mega Cipayu kan ada tukang bubur. Saya udah pesen 10 apa namanya? 10 dandang. Khusus buat tamu RD yang gratisan dapat bubur. Sama sambal kecap. Enggak lah. Nasi bok dapat nasi bok. Pokoknya kalau saya humor biar nggak ngantuk Bu. Ya, Ibu jangan berpikir, Pak Haji masa saya dikasih bubur. Enggak lah. Bubur hanya semen. Apa? Nah, kok tumben Ibu waras? Pakai mic. Kok tumben waras? Semua itu disyukuri. Kapan tuh Ibu mulai waras? Mulainya kayak warasnya ketemu Pak RDAY. Ketemu itu, kenal Bapak. Deketin mic. Kenal Bapak di YouTube. Oh, jadi waras ya? Tadinya Pak saya. Deketin. Tadinya saya Pak ya kalau sholat ya paling sholat biasa gitu. Sekarang jangan, badiah qobliyah wajib. Itu pasti sekarang. Iya. Orang yang sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Selalu di atas 1 M. Yang penting badiah qobliyah jangan bolong. Iya. Pak Haji saya udah badiah qobliyah kok saldonya belum 1 miliar. Proses. Ingat gak? Ada yang namanya Maya Istianti, artis ya. Maya Istianti. Jadi waktu itu dia bilang sama temen-temen SMA-nya, biodata lo mau gak gue tanda tanganin? Nanti kalau gue jadi orang terkenal lo nggak bisa tanda tangan sama gue, lo antri lo. Itu dia ucap. Kedua dia ngomong gini, besok gue punya private jet. Dan dua-duanya terkabul Bu. Namanya Maya Istianti. Ada di TikTok, di YouTube. Saya dapat dari Om Regi, dikirimin nama Om Regi. YouTube-nya sama TikTok-nya Pak Haji. Ucapan adalah doa yang Pak Haji suka ajarin. Ini langsung diucapin sama artis Maya Istianti. Ada di TikTok, ada di YouTube. Jadi waktu itu dia duduk sambil dia ngomong, besok kalau gue punya private jet, punya private jet. Walaupun proses ya, walaupun itu punya milik suaminya, tapi kan dia naik gratis, private jetnya. Namanya Maya Istianti.
Nah mau saya, ibu juga kayak Maya Istianti gitu loh Bu. Saya pasti jadi artis. Artis apa Pak Haji? Artis kadaluarsa. karena belum ada artis kadaluarsa. Bos, itu Sembur jadi artis, Sembur jadi pelawak. Coba bos. No, mic-nya mana mic-nya? Pakai topi. Mbah Dukun mau nyembur jadi artis. Mic. Ya, jadi artis sama satu jadi pelawak. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya pengen jadi artis. Sambil komat kamit Mbah Dukun baca mantra, tiba-tiba sang pasiennya disebut jadi artis. Jadi pelawak. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya pengen jadi pelawak. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra, tiba-tiba sang pasiennya dijemput jadi pelawak. Artis pelawak kobol. Ya, jadi ibu paksain besok hari Sabtu dan hari Minggu bisa datang di Hotel Mega Cipayung Puncak. Acaranya jam 6 pagi hari Sabtu, anak yatim udah nyampe di Hotel Mega Cipayung Puncak. Yang privat khusus, yang sedekah hari Sabtu. Yang hari Minggu kita jam 7 sampai jam 9. Acaranya gratis. Nah, Bapak dan Ibu mau dengar langsung dari Mbak Luki. Mbak Luki pasien kita 2011. Dulu dia kesini naik motor butut, tapi sekarang dia naik Velfire. Suaminya naik Velfire. Anak-anaknya naik Pajero terbaru. Bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar tunai. Bisa cair 200 miliar. Nah maunya saya, ibu tinggal nyontek. Nggak usah melakukan A, B, C, D, F. Nggak usah, nyontek aja. Ibaratnya namanya duplikasi. Kalau Mbak Luki perempuan, kita kan juga perempuan. Bisa dong. Mbaknya ibu-ibu perempuan. Oke? Bisa? Ya. Pak Haji, kalau saya pengen nginep sama Mbak Luki, bisa gak kamarnya jejer biar saya bisa ngobrol? Bisa. Tinggal telepon aja ke Hotel Mega. Nah, nomor telepon Hotel Mega 0813 8988 9219. 0813 8988 9219. Sekali lagi 0813 8988 9219. Nah nanti Bapak dan Ibu, Pak Haji saya jauh, langsung boleh ke Hotel Mega. Mau bareng-bareng sama tamu-tamu dari RDAY, ngumpulnya dari masjid. Malamnya tahajud bersama 500 anak yatim. Terus makan, paginya sarapan, habis subuh langsung berangkat ke Hotel Mega Cipayung Puncak. Karena di sana ganjil genap, biar Bapak dan Ibu lancar. Ibu lihat berangkatnya tanggal berapa. Kalau berangkatnya tanggal 13 berarti ganjil, Ibu pakai celana dalamnya 1. Tapi kalau tanggalnya 14 genap, Ibu pakai celana dalamnya mesti double 2. Karena di Gadok ada razia ganjil genap. Yang diperiksa bukan plat nomor tapi celana dalam. Oke, sampai ketemu lagi. Terkabul. Sip, Salman. Iya dong. Alhamdulillah. Ini bukan privat, tapi ini ketawa-ketawa. Humor-humor. Oke? Terkabul ya? Ya. Ya. Ya.